Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita dari kelompok 11 akan mendiskusikan tentang teori X and Y. Kelompok 11 yang beranggotakan Indah Dana Dewi dengan NIM 086 dan Sri Pramudita dengan NIM 092. Materi yang akan kelompok 11 sampaikan pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pengertian teori X and Y, yang kedua ada gaya kepemimpinan menurut teori X dan Y, dan yang ketiga ada ciri-ciri kepemimpinan menurut teori X dan Y. Pengertian teori X and Y. Teori X dan teori Y adalah teori motivasi manusia diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di Sloan School of Management MIT pada tahun 1960 yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Sesuai dengan namanya, teori ini dibagi menjadi dua dominan, yaitu yang pertama ada dominan X dan dominan Y. Secara representatif, dominan X dilambangkan sebagai pembawaan atau otoriter, sedangkan dominan Y dilambangkan sebagai pembawaan atau partisipatif. Gaya kepemimpinan menurut teori X dan Y. Jika melihat teori perilaku X dan Y, gaya kepemimpinan yang sesuai diterapkan dalam suatu organisasi adalah otoriter dengan demokratis atau sentralistik dengan partisipatif. Pegawai atau karyawan dengan asumsi perilaku teori X, maka pemimpinnya akan cenderung menggunakan gaya otoriter atau sentralistik. Pemimpin memutuskan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh. Selain itu, pemimpin ini akan membagi tugas dan tanggung jawab sesuai keinginannya sendiri, sedangkan bawahannya akan melakukan tugas yang diberikan pemimpin. Selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan teori X dan Y. Dari ciri-ciri kepemimpinan teori X dan Y dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada ciri-ciri otoriter untuk teori X, dan yang kedua ada ciri-ciri demokratis untuk teori Y. Yang pertama kita bahas dulu ciri-ciri teori X. Nah, ini berikut adalah ciri-ciri dari gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, tidak adanya tanpa musyawarah. Yang kedua, tidak mau menerima saran dari bawahan. Dan yang ketiga, mementingkan diri sendiri dan juga kelompok. Yang keempat, selalu memerintah. Dan yang terakhir, memberikan tugas mendadak dan juga lain sebagainya. Dari ciri gaya kepemimpinan otoriter di atas, sesuai atau cocok dengan individu atau pegawai yang diasumsikan perilaku teori X. Pegawai dengan perilaku teori X diasumsikan tidak dapat berbuat apa-apa dan juga cenderung malas dan cenderung menunggu perintah dari atasan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teori Y. Pegawai atau juga karyawan dengan asumsi berperilaku Y, maka sesuai dengan kepemimpinan yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis atau juga partisipasi. Berikut ini ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama, adanya pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah. Dan yang kedua, adanya rasa tenggang rasa. Yang ketiga, memberikan kesempatan pengembangan karir bawahan. Yang keempat, selalu menerima kritik dari bawahan. Yang kelima, menciptakan suasana kekeluargaan dan lain sebagainya. Sekian materi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.